Bab 68, Meningkatkan Bakat. Kucing-kucing itu tiba di depan Minotaur King yang sedang menjaga Waipan. Salam. Namaku Oren, seorang pedagang pengembara yang datang untuk menjual barang-barang berharga kepada Raja Minotaur. Gemetar, gemetar, gemetar. Meski kakinya gemetar, Oren menyelesaikan pidatonya. Mengesankan, Pak Oren. Kucing-kucing lain mengagumi Oren, yang telah mengeluarkan barang-barang bumi dari tasnya. Barang-barang seperti rol serat, gelas, tisu saku, DLL. Dipajang. Item yang tidak dibutuhkan Raja Minotaur sama sekali. Dia bisa saja menyuruh mereka pergi, tapi berkat permintaan Sejun, Raja Minotaur melanjutkan pembicaraan. Apa itu? Ini disebut lint roller. Itu dijiwai dengan sihir perekat di atasnya sehingga bisa menghilangkan debu dan bulu. Dan harganya? Harga? Ini 50 koin menara. Oren menyebut harga hampir 10 kali lipat dari yang dia bayarkan. Raja Minotaur, yang bertanya tentang beberapa item lagi. Saya ingin memverifikasi apakah barang yang Anda jual benar-benar berharga. Minotaur 3000, bawa kucing ini ke ahlinya. Minotaur 3000 mematuhi perintah Raja Minotaur dan membawa pergi kucing-kucing itu. Ketika Sejun kembali setelah membakar hutan barat. Berdengung. Berdengung. Seekor lebah madu beracun mendarat di tangan Sejun. Di cengkeramannya ada jeli persegi transparan dengan cahaya kekuningan. Ukurannya hampir sama dengan karamel dari menara luar. Apakah ini jeli madu? Berdengung. Berdengung. Ya. Ini jeli madu yang terbuat dari tomat ceri. Celepuk. Lebah madu beracun meletakkan jeli madu di telapak tangan Sejun sebagai jawaban atas pertanyaannya. Kamu telah mendapatkan 1 jeli madu tomat ceri lebah madu beracun. Kemahiran Anda dalam peternakan lebah LV4 sedikit meningkat. Teksturnya lembut dan licin. Mari lihat. Sejun memeriksa jeli madu. Jeli madu tomat ceri lebah madu beracun. Ini adalah campuran khusus dari serbuk sari dan madu dari tomat ceri yang tumbuh di menara, menyerap banyak nutrisi. Lebah madu beracun telah mengolahnya dengan metode unik mereka, meningkatkan aroma dan rasanya. Madu telah dikonsentrasikan untuk memaksimalkan rasa manis. Setelah dikonsumsi, itu sedikit meningkatkan bakat terkait sihir Anda. Penggarap, Tower Farmer Park Sejun. Tanggal kedaluarsa, 1 tahun. Nilai, C. Menakjubkan. Sulit untuk membangkitkan bakat, tetapi meningkatkan bakat adalah bidang lain. Banyak pemburu berusaha untuk meningkatkan bakat mereka. Ini karena saat bakat ditingkatkan, mereka dapat tumbuh menjadi bakat tingkat tinggi. Namun, jumlah pemburu yang dapat meningkatkan bakat mereka sangat sedikit. Itu karena membutuhkan upaya yang intens dan menggerus tulang. Tetapi, hanya memakan ini akan meningkatkan bakat yang berhubungan dengan sihir. Saat Sejun dikejutkan oleh pilihan jeli madu. Pada saat itu, seseorang bahkan lebih heran daripada Sejun. Kruk! Kruk! Cuengi, dimabukkan oleh aroma manis jeli madu yang belum pernah dia cium. Sebelumnya seumur hidupnya, menempel pada Sejun. Ayah, berikan padaku. Cuengi, duduk. Sejun berkata dengan tegas, menenangkan Cuengi yang bersemangat. Kruk. Mendengar perkataan Sejun, Cuengi buru-buru duduk di depan Sejun dan mengulurkan tangannya. Berikan itu padaku. Namun, mencicit. Kelinci hitam itu juga ingin memakan jeli madu dan mendesak Sejun untuk tidak melupakannya. Aku ingin memakannya juga. Tepat ketika Sejun sedang memikirkan apa yang harus dilakukan dengan jeli madu. Berdengung. Berdengung. Untungnya, puluhan lebah madu beracun mulai terbang, masing-masing membawa sepotong jeli madu. Jeli madu di telapak tangan Sejun sepertinya yang pertama kali dibuat. Kamu telah mendapatkan 1 jeli madu tomat ceri lebah madu beracun.
Kemahiran Anda dalam peternakan lebah LV4 sedikit meningkat. Puluhan jeli madu menumpuk di tangan Sejun. Krueong. Cuengi meraung lagi, meminta jeli madu. Aku akan memberikan satu untuk kalian masing-masing terlebih dahulu. Sejun, dengan segenggam jeli madu, membaginya masing-masing untuk Theo, si kelinci hitam, dan Cuengi secara berurutan. Namun, itu bukan ikan, Meong. Aku tidak akan memakannya, Meong. Theo, seorang pecinta ikan, menolak jeli madu seperti yang diharapkan. Berkat itu, Cuengi bisa makan satu jeli madu lagi, dan bakat terkait sihir Cuengi tumbuh. Dan kekuatan tempur Sejun turun di bawah 1/100 dari Cuengi. Teman-teman, datang dan coba masing-masing. Sejun memanggil kelinci lain dan membiarkan mereka masing-masing mencoba sepotong jeli madu. Nyam. Sejun pun memasukkan sepotong agar-agar madu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Sensasi awalnya pasti jeli. Mengunyah-mengunyah. Saat dia mengunyah, jeli madu meleleh di air liurnya, mengisi mulutnya dengan aroma dan rasa madu yang kaya. Oh! Sejun, yang telah merasakan aftertaste dari jeli madu yang menghilang seperti permen kapas, tersadar dan berseru. Karena Sejun tidak memiliki bakat terkait sihir, tidak ada peningkatan bakat. Aileen. Sejun melihat sisa 10 buah jeli madu di tangannya dan memanggil Aileen. Dia. Pikir Aileen, yang menyukai tomat cherry, juga akan menyukai ini. Aileen? Tapi tidak ada jawaban. Tidur? Sejun memasukkan sisa jeli madu ke dalam tas Theo untuk sementara waktu. Melakukan beberapa pekerjaan, lalu makan siang. Dan tepat ketika dia hendak istirahat, Aileen Pritani, administrator menara, sekarat karena amukan Dragon Heart. Apa? Sebuah pencarian menara hitam telah diaktifkan. Quest menara hitam, tenangkan hati naga Aileen Pritani. Hadiah, Aileen Pritani sadar kembali. Kegagalan, Aileen Pritani mati karena amukan Dragon Heart. Hehehe. Bakar semuanya, manusia. Aileen memperhatikan Sejun seperti biasa melalui bola kristal. Saat Sejun, yang memperoleh kemampuan untuk mengendalikan api dari pohon apel, membakar hutan barat dan naik level, Aileen sangat bersemangat. Hehehe. Manusia, cepatlah menjadi lebih kuat. Sambil menyemangati Sejun dengan antusias, Aileen meminum sup tomat cherry yang diberikan Sejun saat tenggorokannya terasa kering. Berdebar. Bang. Berdebar. Bang. Dragon Heart-nya mulai berdetak kencang saat kekuatan sihirnya meningkat. Hehehe. Bagus. Aileen senang merasakan jantung naganya berdetak kencang, ketika tiba-tiba. Ah! Aileen mencengkeram dadanya dan pingsan. Berdebar. Bang! Tiba-tiba, mana di dalam hati naga mulai berjalan tak terkendali. Itu adalah amukan mana. Par. Sejun, tolong. Aileen memanggil Sejun dan kehilangan kesadaran. Kemudian, hidup administrator menara dalam bahaya. Sistem darurat menara hitam diaktifkan. Sistem darurat menara hitam sedang menganalisis kondisi tubuh administrator menara. Sistem darurat menara hitam meminta bantuan dari entitas terakhir yang dipanggil oleh administrator menara. Pilih item untuk membantu administrator menara Aileen Pritani. Tapi mengapa hati naga Aileen mengamuk? Sejun, yang tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu, bertanya dengan mendesak. Hati naga administrator menara Aileen Pritani mengamuk karena bakat mereka, hati naga yang dikeraskan, yang menyerap lebih banyak mana daripada yang bisa ditanganinya. Hati naga yang keras? Bakat menyerap lebih banyak mana daripada yang bisa ditanganinya? Jadi jika aku meningkatkan bakat mereka, itu akan baik-baik saja, kan? Sejun kebetulan punya barang seperti itu. Ya, itu akan menjadi solusi terbaik. Sejun, yang berencana memberi Aileen sedikit madu, tersenyum. Untung dia menyimpannya. Itu benar-benar beruntung.
Theo, keluarkan jeli madunya. Mengerti, Meong? Sementara itu, lebah madu beracun telah membawa lebih banyak jeli madu. Jadi ada 12 buah. Berikan ini ke Aileen. Dipahami. Jeli madu di tangan Sejun menghilang. Administrator Menara Aileen Pritani telah diberikan 12 buah jeli madu tomat. Ceri lebah madu beracun. Bagaimana itu? Silakan tunggu beberapa saat. Menunggu reaksi. Jeli madu tomat ceri lebah madu beracun berhasil meningkatkan bakat. Administrator Menara Aileen Pritani, Hardene Dragonheart. Bakat, Hardene Dragonheart telah sedikit ditingkatkan dan amukan dragon. Heart telah berhenti. Jadi, Aileen baik-baik saja sekarang? Ya. Untuk saat ini, seharusnya tidak ada amukan hati naga administrator. Menara Aileen Pritani. Untuk saat ini? Ya. Meskipun sekarang stabil, ada risiko amukan lain jika bakat administrator. Menara Aileen Pritani tidak berkembang. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan muncul bahwa pencarian telah selesai. View. Sejun melihat pesan itu dan menghela nafas lega. Mendeguk. TN Minotaur 3000, berapa lama kita harus terus berjalan? Oren bertanya pada Minotaur 3000 saat perutnya keroncongan. Mereka telah berjalan selama beberapa jam, tanpa makan selama berhari-hari. Namun Minotaur 3000 tidak menjawab dan terus berjalan. Tugas Minotaur 3000 adalah membuat kucing-kucing itu tetap berjalan sampai mereka kelelahan. Setelah sekitar 3 jam berjalan, sebuah sinyal datang dari seorang rekan di kejauhan. Melenguh. Hah? Kita akan makan dulu. Makanan? Kucing-kucing itu senang dengan penyebutan makanan. Tetapi, di mana ini? Minotaur 3000 membawa kucing-kucing itu ke tanah yang penuh lumpur. Kucing-kucing itu berhenti di depan tanah berlumpur, tidak ingin mengotori cakarnya. Kemudian, mengendus. Apakah kamu mencium bau ikan bakar? Kamu juga? Kucing-kucing itu senang dengan bau ikan bakar. Melenguh. Minotaur 3000 mendorong kucing-kucing itu ke medan lumpur dan berkata, "Hah? Kita bisa makan di restoran?" Menanggapi pertanyaan kucing, Minotaur 3000 diam-diam menunjuk ke suatu tempat. Ada sebuah restoran di ujung lapangan lumpur di seberang, dan bau ikan bakar tercium dari restoran itu. Ini ikan bakar. Kucing-kucing itu bergegas ke restoran. Di dalam restoran, kelinci abu-abu sedang memanggang ikan. Tolong, 5 ikan bakar. Aku akan punya 10. Saat kucing buru-buru memesan ikan bakar. Mencicit. Kelinci abu-abu terbesar mengulurkan cakarnya. Hah? Anda ingin pembayaran di muka? Mendengar kata-kata kelinci, kucing-kucing itu terkejut. Harga ikan bakar adalah 0,05 koin menara. Tapi mereka adalah pengemis yang tidak punya uang. Kemudian, mengibaskan. Kelinci abu-abu memberikan kontrak. Anda membiarkan kami makan dengan kredit? Terima kasih. Ketika kucing menginjak kaki mereka pada kontrak berjanji untuk membayar. Kembali nanti. Mencicit. 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 Kelinci abu-abu sibuk memanggang piranha dan menyajikannya kepada kucing. Meskipun ada syarat bahwa jika mereka tidak membayar kembali dalam waktu 3 hari, mereka harus membuat 1000 batu bata lumpur untuk setiap ikan bakar, mereka mampu membayar kembali hanya dengan menjual apa yang mereka miliki, jadi mereka memakan ikan bakar tersebut dengan lahap. Beban apapun. Dan jika semuanya gagal, mereka pikir mereka hanya perlu membuat 1000 bata lumpur. Fakta bahwa ukuran batu bata lumpur didasarkan pada ukuran Black Minotaur adalah sebuah rahasia. Beberapa saat kemudian, aku sangat kenyang. Aku kenyang. Kucing-kucing itu berbaring dengan ekspresi gembira karena berpesta setelah sekian lama. Kucing-kucing itu,
mengantuk karena kelelahan, tertidur. Kenapa menaranya belum dibuka? Kaisar Pritani, yang ingin melihat cucunya yang cantik, menatap portal dengan kesal. Tuhan, tenanglah. Bukankah itu pertanda nyawa Aileen tidak dalam bahaya? Itu benar. Kaisar telah menyiapkan sistem untuk meminta bantuan dari entitas terakhir yang dipanggil Aileen saat hidupnya dalam bahaya. Dan Aileen selalu meneleponku. Hehehe. Sebelum kehilangan kesadaran, Aileen selalu memanggil Kaisar dan saat portal diaktifkan, Kaisar akan pergi dulu, memanggil naga lain untuk menyembuhkan Aileen, lalu kembali. Aileen, cepat panggil kakekmu. Kaisar tidak menyadari bahwa Aileen telah menelepon Sejun saat dia pingsan. Melihat ke portal yang tidak aktif dan berharap Aileen akan meneleponnya. Kemudian, mentransmisikan catatan aktivitas sistem darurat Menara Hitam. Apa? Fakta bahwa sistem darurat Menara Hitam diaktifkan berarti Aileen mengalami kejang. Kaisar buru-buru memeriksa catatan aktivitas sistem darurat. Itu melegakan. Telah terjadi amukan, tapi untungnya, keadaan hati naga Aileen jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, roar. Siapa Park Sejun? Siapa dia? Kaisar meraung marah karena Aileen telah memanggil orang lain, bukan dia. Sejun menggigil karena sensasi dingin yang tiba-tiba menguasai. Apakah kamu kedinginan? Yap. Flamie dengan cepat menciptakan api di sekitar Sejun untuk menghangatkannya, dan rasa dinginnya dengan cepat mereda.